Puasa itu termasuk rukun Islam. Arkanul Islami khamsatun. Rukun Islam itu ada 5. Syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Haji bagi yang mampu. Tetapi rukun Islam ini harus diyakini sebagaimana rukun iman. Arkanul imani sittatun. Rukun iman itu ada 6. Iman kepada Allah, malaikat-malaikat Allah, kitab sucinya Allah, nabi dan rasulnya Allah, hari akhir, qada dan qadar. Mensemangati puasa di bulan Ramadan itu dengan memperhatikan Al-Baqarah 2-5 dan Ali Imran 133 sampai 135. Ringkasan isinya kita sampaikan. Puasa itu termasuk rukun Islam. Arkanul Islami khamsatun. Rukun Islam itu ada 5. Syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Haji bagi yang mampu. Tetapi rukun Islam ini harus diyakini sebagaimana rukun iman. Arkanul imani sittatun. Rukun iman itu ada 6. Iman kepada Allah, malaikat-malaikat Allah, kitab sucinya Allah, nabi dan rasulnya Allah, hari akhir, qada dan qadar. Bapak, ibu, bapak ya yang jadi mubalik, jadi guru ngaji. Kalau melihat tetangganya rezekinya tambah, harus langsung alhamdulillah. Itu berarti qada qadarnya sudah beres. Jadi semangat Al-Baqarah 2-5 itu yang pertama yakin dengan yang gaib, ya. Gaib. Yakin dengan barang yang gaib itu tidak bisa seluruhnya langsung maksimal. Kalau yakin dengan malaikat Israel itu paling mudah. Karena sudah pirang-pirang do mati dicabut karo malaikat Israel. Yakin dengan malaikat Mikael mudah, ngendi-endi do entuk rezeki gitu. Tapi yakin dengan hari akhirat ini memang paling apa? Paling berat. Perlu perjuangan yang berpanjang-panjang. Berikutnya adalah menegakkan sholat. Mohon maaf saya sebut nama lagi ya. Saya dulu ikut kursus tentang sholat. Saya kursusnya di Panti Asuhan Yatim Putra, Tungkak Ngidul Kulon Dalan. Masih ingat? Tahun 86. Wes suwe banget. Sing mulang Direktur Mu'alimin, Bapak Haji Muhammad Suprapto Ibnu Jurem. Kalau ada kata-kata innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar, bahwa sholat itu mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar, maka syaratnya ada kata-kata begini, beli 1 dapat 5. Beli 1 dapat 5. Yang perlu diperjuangkan maksimal adalah sholat wajib berjamaah di masjid. Kuncinya ini. Jane ana papat sedulure, tapi anggere sing siji niki kecekel, sing papat ki melu kecekel. 1. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah engko sekalian bagaimana melihat aku salat. Urung iso persis Nabi, anggere wis tindak masjid niku wis. As-sholatu fi awwali waqtiha. Salat tepat waktu anggere sregep jamaah kecekel. Paham maknanya. Ya, belum maksimal pahamnya karena berjamaah, nilainya juga seperti berjamaah. Disempurnakan dengan sholat sunat. Kalau biasa rajin berjamaah di masjid, sunatnya jadi ending. Orang itu kalau biasa jamaah di masjid, sunatnya ringan sekali. Berangkat terlalu meruput, sholat dulu. Habis salam lihat temannya salat, ikut apa? Sholat. Coba kalau di rumah. Di rumah ada tamu. Tamunya nggak pulang-pulang. Akhirnya kita bilang gimana? Mas, tunggu dilit ya, tak salat sih.
Tunggu dilit ya, tak salat sik. Le wudu rada ngebut, le salat ya rada banter, kepara ora nganggo donga apa meneh salat sunat. Maka yang harus dikejar adalah salat berjamaah di masjid. Alasan jalan dari rumah menuju masjid itu bahasanya begini. Kalau dari rumah sampai masjid itu jalannya tidak merepotkan, itu tidak boleh untuk alasan. Yang boleh untuk alasan itu kalau dari rumah sampai masjid dalane mbletok. Go liwat serandale kecer. Go liwat pimontor delesep ra iso mlaku, itu baru namanya halangan. Nek jalane aspal. Mohon maaf ya, karena ini yang hadir ini penggede-penggede, gitu. Mohon ditirukan. Agendakan. Betul. Agendakan. Wajibkan. Paksakan. Agendakan. Wajibkan. Paksakan. Jadi sholat jamaah itu diagendakan. Sesuk aku subuhan, sesuk aku maghriban. Ngono kok iya isih gegodo liyane. Wajibkan. Wis diwajibkan kok ya ana godho meneh. Gremes, pilek. Wato paksakan, ra urusan gremes. Ora urusan luduk. Iya. Ini sing wis kaji jenenge menjaga kemabruran. Dadi unen-unen iki dadi apik. Alhamdulillah tangga kudul kono kondur haji iki sregep ning masjid. Ayo dasare kae ya pengurus DMI kok ya. Alhamdulillah. Nyun pangapunten. Selanjutnya adalah setelah menegakkan sholat adalah membayar zakat atau memberikan sebagian itu. Ada seorang ulama besar namanya Muhammad As-Sayyim ya, mengarang kitab judulnya Buyut Latat Huluha Asyayatin. Rumah-rumah biar tidak kemasukan asyaiton. Itu kan gini, Allah itu adil kepada semua manusia. Jadi semua manusia ini Allah itu adil memberikan nur cahaya. Jadi nur cahayanya Allah niku diparingke dateng menungso adil sama semua. Tetapi ada makhluk yang tidak rela namanya asyaiton, mepeti. Jadi sing sok mepeti nure Gusti Allah niku setan. Le nyingkirke setan niki, menurut Muhammad As-Sayyim, satu rumah tiap hari harus untuk membaca Al-Qur'an. Bendinten rasa ngundang tim pemburu hantu. Ayo pas dundangke tim setane melayu. Time mulih ayo. Mula sing penting ki sing ning omah. Asalkan yang punya rumah itu tiap hari membaca, iblisnya napa? Iblisnya. Yang kedua, supaya rumah itu tidak kemasukan asyaiton, biasa untuk sholat sunat. Biasa untuk sholat sunat. Mohon maaf ya saya sebut nama-nama ya. Kalau Gus Baha ya, Gus Baha itu kalau sholat sunat jarang memberitahu istrinya. Karena sholat sunat di rumah bagi Gus Baha itu hubungan dirinya kepada Allah tidak perlu diperlihatkan kepada orang lain. Tapi nek sholat wajib, cekel Pak. Iya. Sholat wajib dicekel, nek sholat sunat tidak, iya, hubungan pribadinya. Kalau Ustadz Hidayat, orang yang rajin melaksanakan sholat wajib di masjid akan ada perubahan secara otomatis 3 hal. Raga, rasio, rasa. Saya ulangi lagi, raga, rasio, rasa. Orang yang rajin sholat berjamaah di masjid, begitu masuk pintu gerbang masjid, itu jalannya sudah berubah. Iki aku mlebu ning tempat ibadah.
Gerakannya sudah berubah. Pola pikirnya masuk di serambi masjid sudah apa? Berubah. Ucapannya juga sudah berubah. Maka sebenarnya orang rajin menjalankan sholat itu minimal, orang yang rajin melaksanakan sholat berjamaah di masjid itu minimal di dunianya akan mendapatkan hikmah 3 hal. Dipun tiruaken. Disiplin, monggo. Disiplin. Seimbang jasmani rohani. Terbentuk kesucian lahir batin. Mohon maaf ya, di tafsir At-Tanwir itu kan ada istilah apa? Bayani, burhani, irfani. Bayani, burhani, irfani. Semua dalil Quran, hadis, pendapat ulama masuk namanya bayani. Tapi nanti kalau sudah ilmu bantu seperti psikologi, sosiologi, namanya burhani. Kalau sudah ada sisi kemanfaatan, membuat hati nurani tersentuh dan ada kepuasan dalam ibadah, namanya irfani. Bayani, burhani, irfani. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Bayani. Sumu tasihu, berpuasalah kalian maka kalian akan sehat. Bayani. Setelah dididik, setelah dokter meneliti, ternyata orang puasa itu bisa menjadikan lemak jahatnya luruh. Sekali lagi, setelah diteliti dokter ternyata orang berpuasa 1 bulan itu lemak jahatnya luruh, maka hasil penelitian dokter itu disebut dengan burhani. Orang yang mendengar akhirnya merasa punya kemanfaatan, manfaat betul saya ikut kajian ini sehingga hatiku menjadi tersentuh, aku menjadi puas, maka itu namanya irfan. Jadi ada zakat, infak, sedekah, sampun, dan yang tidak kalah pentingnya adalah yakin kepada hari kiamat. Sebagai yang terakhir, Ali Imran 133 sampai 135. Jadi orang melaksanakan puasa supaya la'allakum tattaqun harus disemangati. Yang pertama, kalau kita punya kekeliruan harus cepat-cepat minta maaf. Orang lain yang keliru kepada kita belum sempat minta maaf, diapakan? Orang lain yang salah kepada kita belum sempat minta maaf, diapakan? Diberi maaf. Mohon kepada takmir masjid, guru-guru ngaji dai, mbok bilih tanggi panjenengan wonten ingkang nate tumindak klentu kalih panjenengan dereng sempat nyuwun pangapunten, kula suwun panjenengan ingkang murugi sing kleru langsung diparingi napa ngapura. Ngoten nggih Pak Bu nggih. Ngoten nggih Pak nggih. Semangat Ali Imran ya ta? 135. 134. Terus le sedekah orang ngenteni sugih. Bisaroi wabdoro, kahanane rupek ya sedekah, kahanane longgar apa meneh. Orang kalau sudah terbiasa ya, rupek we sedekah apa meneh pas longgar. Monggo kalih nirokke kula ndak ngantuk. Ngaji, monggo. Ngaji. Adoh we mangkat. Adoh we mangkat. Apa meneh cerak? Semangat Ali Imran 132, 133, 134, 135 itu
kulolan panjenengan sami dalam melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini dengan semangat ini. Mohon maaf, ini kata-kata berbahasa Arab terakhir, mohon ditirukan. Terakhir. Sumtus shaimi, maka sumtus shaimi tasbihun wa naumuhu ibadatun wa du'auhu mustajabun wa amaluhu mundha'afun. Sebaik-baik orang berpuasa itu yang doanya panjang, perjuangannya banyak. Berjuangnya banyak, doanya panjang. Baca Qurannya panjang. Kalau berdoa dan berjuangnya panjang dan sudah lelah, wis napa? Wis kesel. Oleh berjuang wis kesel, oleh ndonga wis kesel, boleh tidur. Maka tidurnya orang berpuasa di siang hari karena sudah lelah apa? Berjuang dan berdoanya. Mau tidur kok tidak bisa merem, yang penting meneng. Yang penting apa? Diam. Maka diamnya dinilai sebagai tasbih. Nek dijak ngerasani tanggane, dijawab ini shaimun, sesungguhnya saya sedang melaksanakan puasa. Mbok pilih mekaten ingkang saged kula aturaken wonten galak bangsulipun atur nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.